Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Panda Marbon dengan NIM S22 dari Universitas Matematika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pelaporan dan hasil kode praktikum Artificial Intelligence di 10 yaitu yang berjudul tentang First Logic, berjudul First Order Logic. Kan share untuk pelaporan dulu. Udah praktikum kali ini praktikum berjadwal logic ini saya diminta untuk memahami dan mencapai tujuan praktikum ini. Lalu di sini saya akan langsung lanjut ke penjelasan tugasnya karena saya telah mengikuti latihan-latihan yang sudah diberikan dari modul sebelumnya. Pada praktikum kali ini ada diberikan ada diberikan 3 tugas, yaitu yang pertama itu menelusuri rantai inferensi. Nah, di sini diberikan query-query bahwa 3 query yang pada ada latihan 2. Nah, dituliskan tugas hasilnya di mana. Output dari query yang pertama itu yaitu import M1. Di situ sistem itu diminta untuk menganalisa apakah si M1 itu termasuk dalam kategori senjata. Nah, berdasarkan analisisnya itu diketahui bahwa faktanya si M1 itu adalah sebuah misil. Yang ditulis dalam misil M1 selain itu terdapat aturan logika. Mana jika suatu objek itu merupakan misil, maka si objek tersebut adalah senjata. Nah, query yang kedua itu membahas tentang hostile atau neutral. Nah, di mana query kedua ini diminta untuk menentukan apakah sinyalnya itu tergolong entitas yang bersifat hostile atau bermusuhan, dan di knowledge base-nya itu terdapat fakta enemy yaitu Nono Amerika yang menyatakan bahwa si Nono itu adalah musuh Amerika. Aturan logika yang relevan itu berbunyi di mana setiap entitas yang merupakan musuh Amerika dianggap bermusuhan. Kemudian pada query yang ketiga yaitu ada query sales, di mana query ini yaitu West M1 dan Nono. Itu adalah query yang dimana untuk membuktikan apakah si West itu menjual misil M1 kepada si Nono. Nah, berdasarkan fakta-fakta tersebut, ya diketahui bahwa si Nono itu memiliki M1 dan M1 adalah sebuah misil yang terdapat pula aturan logika bahwa si West itu menjual suatu objek ke Nono apabila si objek tersebut adalah misil yang oleh dimiliki oleh si Nono. Nah, untuk tugas 2 diminta untuk menambahkan aturan baru. Nah, pada tugas 2 ini kalian menambah aturan baru di praktikum for the P sebelumnya yang sudah dijelaskan dalam latihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kodenya dimulai dari bagian pertama itu yang library biasa, seperti biasa inisialisasi variabel, di mana di sini ada variabel relation, fact, run, var, dan count, dan d. Lalu diinisialisasikan menggunakan variabel x, y, z, di mana itu membuat 3 variabel logika yang nantinya digunakan untuk merepresentasikan si orang dalam hubungan keluarga, misalnya anak, orang tua, dan saudara, dan sebagainya. Kemudian ada pendefinisian relasi, yaitu pada 12 dan 13, di mana pendefinisian ini untuk mendefinisikan 2 relasi dasar, yaitu ayah OA, yang artinya O-nya itu adalah ayah dari A, dan ibu no A, yaitu artinya itu si O adalah ibu dari si A. Lalu dilanjut kepada untuk bagian ketiga pada penambahan fakta ke si knowledge base. Nah, di sini ada terdapat fakta bahwasannya menyatakan si Budi itu adalah ayah dari Andi, Budi adalah ayah dari Citra, kemudian Andi adalah ayah dari Dedi. Kemudian ada juga fakta tentang si ibunya bahwasannya si Dewi itu adalah ibu dari Andi, Dewi adalah ibu dari Citra, dan si Andi itu adalah ibu dari Dedi. Nah, di situ fakta itu merupakan sistem yang memiliki pohon keluarga kecil yang bisa digunakan untuk intervensi latihan. Lalu lanjut kepada pendefinisian aturan logika, di mana pada bagian kode ini itu untuk mendefinisikan bahwa seseorang yang
Dan narko itu adalah orang tua dari si A, dan jika memenuhi salah satu dari dua kondisi itu, ya maka si O adalah ayah dari A atau si O adalah ibu dari si A. Nah, konde ini eh, library konde ini digunakan untuk berfungsi sebagai logika OR, di mana itu jadi cukup salah untuk satu kondisi untuk benar menyatakan bahwa si orang tua itu rule OA adalah benar. Kemudian untuk aturan saudara kandung, di mana di sini kita mendefinisikan aturan bahwa si dua orang adalah saudara kandung jika mereka memiliki orang tua yang sama. Nah, itu variabel Z itu digunakan sebagai variabel logika untuk mengatur orang tua yang sama, dan sistem itu mencari seseorang Z yang menjadi orang tua dari si S1 dan juga si S2. Lalu lanjutlah ke yang kelima, yaitu untuk menjalankan si query. Yang ini menjalankan query di mana baris ini menjalankan si query untuk mencari semua si X itu yang menjadi saudara kandung dari si Andi. Nah, angka nol itu di parameter pertama berarti tidak ada batas jumlah hasil yang ditampilkan semuanya itu berarti cocok. Jadi fungsi run itu untuk mengembalikan daftar nama-nama yang memenuhi aturan. Kemudian di sini ada untuk menghapuskan saudara diri sendiri, karena itu adalah logika Andi juga memenuhi aturan saudara dengan diri sendiri, dan itu ada untuk memfilter hasil dari agar nama si Andi tidak ikut muncul di daftar saudara kandungnya sendiri. Lalu ini adalah untuk menampilkan hasil untuk mencetak intervensi ke layar berdasarkan data yang sudah ada. Kemudian juga penjelasan tambahannya itu nanti agar di print penjelasan tambahannya sebagai penjelasan deskriptif untuk memperkuat hasil inferensinya. Di sini akan kita saran untuk yang tugas kedua. Nah, di sini pasal sekarang akan menghasilkan output seperti akan menghasilkan hasil inferensi bahwa saudara kandung dari Andika adalah Chandra dan diberikan penjelasannya. Lanjut ke tugas tiga, di mana tugas tiga diminta untuk studi kasus mini yaitu makanan. Di mana pada tugas tiga ini yang pertama dimulai dari pendefinisian hasil variabel, lalu uh, pendefinisian relasinya di mana di sini membuat dua relasi yaitu X, Y. Lalu kita tambahkan faktanya. Pada kode ini kita menambahkan fakta di mana faktanya itu menyatakan si Budi suka bakso, si Budi suka sate, dan si Ani suka soto. Jadi nanti kita tahu kita sudah tahu siapa yang suka siapa yang suka makanan itu makanan apa yang disuka di si toko-toko itu. Kemudian ada fakta yang kedua di mana ini ada mendefinisikan jenis dari setiap makanan, yaitu baksonya itu merupakan daging, satenya itu ada dagingnya, sotonya itu ada kuahnya gitu. Kemudian lanjut ke aturan logika karnivoranya ini, di mana pada aturan logika ini, si fungsi ini mendefinisikan aturan interferensi logika. Artinya, seseorang di X itu disebut karnivora jika dia suka Y dan Y adalah makanan yang berjenis daging. Jadi di dalam untuk logika formalnya itu bisa ditulis dengan eh, A, X, Y, sama suka X, Y, dan jenis Y, koma daging. Jadi kodenya itu di sini kita harus bekerja seperti logika, dan artinya itu kedua kondisi itu harus benar. Jadi suka X, Y benar, dan jenis Y daging itu juga benar. Kemudian bagian kelimanya itu menjalankan inferensi, di mana di sini dibuat hasil karnivora menggunakan itulah perintaran untuk digunakan menjalankan pencarian semua X yang memenuhi aturan si karnivora. Lalu angka 0 itu berarti ya kita ingin kembali mengambil semua hasil yang cocok. Kemudian nanti hasilnya itu adalah daftar orang yang disimpulkan sebagai karnivora berdasarkan fakta yang sudah ada, yang harus di sini sudah ada. Lalu di sini ada untuk menampilkan hasil, di mana bagian itu menampilkan hasil yang akan dihasilkan nanti di inferensi ke layar berdasarkan fakta yang berdasarkan fakta yang sudah ada. Kemudian ini adalah penjelasan deskripsi, penjelasan lebih logis. Dimana itu nanti baris menjelaskan alasan kenapa nanti si setiap tokonya itu menyukai makanannya tersebut. Nah, di sini akan kita coba jalankan untuk yang si hmm, nah, dapatlah hasil referensi semua orang yang merupakan karnivora itu adalah si Budi, dan ada penjelasan deskripsi kenapa si Budi itu menjadi karnivora seperti itu.
Jadi demikian yang bisa saya paparkan dari penjelasan latihan dan kode praktikum 10 artificial intelligence. Bila ada kesalahan tutur kata yang selama saya menjelaskan, saya harap dimaafkan dan saya harap feedback dari yang agar saya dapat memperbaikinya di praktik-praktik selanjutnya. Terima kasih.